Akibat terjangan angin puting beliung kawasan wisata kuliner Porak-Poranda di Pantai Selatan, Bangkalan, Jawa Timur. Ya, sejumlah bangunan semi permanen termasuk sejumlah kafe dan cottage roboh berserakan di tepi pantai. Angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di Pantai Selatan Bangkalan, Jawa Timur. Para pekerja dan pemilik wisata pun hanya pasrah melihat kafe dan tempat penginapan mereka porak-poranda diamuk angin kencang. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Pasca kejadian, warga berjibaku mengumpulkan material bangunan yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga panik berlarian menyelamatkan diri. Ya, dengan cuaca dan angin yang begitu kencang, cuaca ekstrim, sehingga dengan angin yang kencang itu merobohkan sebagian besar pantai dermaga ini. Tapi nggak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pasca diterjang banjir bandang, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur di kolam pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Selain lumpur, pemirsa, material batu dan pasir juga menutup 4 kolam. Petugas gabungan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir bandang yang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancuran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Pancuran 5 yang berada di bawah Pancuran 13 perlu waktu 2 hari untuk pembersihan material batu dan pasir. Penanganan banjir bandang Sungai Bung yang melimpas ya ke Pancuran 13 dan Pancuran 5 dan di aluran Sungai Bung. Saat ini kondisi sudah normal, sejak tadi malam sudah normal sebenarnya. Cuma memang pasca akibat luapan banjir ini, kita semuanya dari TNI Polri, dari masyarakat, dari PUW ya, dari PUW dan stakeholder pelaku usaha wisata Guci gotong royong untuk menangani pasca banjir. Yang pertama lumpur ya. Sebelumnya, bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Ya, akibatnya pemirsa, seorang penambang pasir terjebak di tengah derasnya banjir setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang. Ayo Pak, banjir gede, ya Allah, ya Allah. Ismail, warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Ono api-api tadi opo iki bos? Duwe ilang wis. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik.
BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Juga ingin mencari sumber pangan atau bekerja. Jadi ketika ada peringatan dari kawan-kawan atas bahwa amplitudo maksimal itu sudah mencapai titik rawan, segera melakukan penyelamatan mandiri. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Anyus melaporkan. Sebuah bus berpenumpang terguling dan menabrak pembatas jalan di Simpang Susun Eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Ya, 16 penumpang meninggal dunia dan 19 lainnya luka-luka. Bus penumpang tujuan Jakarta-Yogyakarta kecelakaan di Simpang Susun Eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Bus dengan 34 penumpang tersebut menabrak pembatas jalan, diduga dalam kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan sementara, bus melaju dengan kecepatan tinggi sebelum terguling hingga bagian atas kabin ringsek. Bus tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bus tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bus tersebut terbalik. Proses evakuasi korban berjalan lebih dari 3 jam akibat banyaknya penumpang yang terjepit. Kini, korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, sementara korban luka dibawa ke 3 rumah sakit lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pasca kecelakaan yang menyebabkan belasan orang tewas, pemirsa, kepolisian melakukan visum terhadap para korban meninggal dunia. Ya pemirsa, sebanyak 16 korban meninggal saat ini berada di kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang dan 1 korban tewas berada di RSUD Tugu Semarang. Saat ini aparat kepolisian masih lakukan identifikasi terhadap para korban tewas. Polisi juga masih melakukan penyelidikan di lokasi kecelakaan dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara 18 korban luka dibawa ke RS Tugerjo dan Columbia Semarang. Sementara ini kita masih mengumpulkan data-data penyebab, ya. Jadi hasil daripada pemeriksaan nanti akan kita sampaikan. Kita baru periksa pengemudinya. Ya mudah-mudahan tidak waktu dekat bisa kita eksekusi. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Wisnu Wardana di Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Kak Wisnu, bagaimanakah proses identifikasi ke-15 korban luka di sana? Ya, selamat pagi Pram dan Maya. Saat ini saya berada di kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang. Hingga saat ini proses identifikasi masih terus berjalan. 15 penumpang meninggal masih berada disemayamkan di Rumah Sakit Semarang, sedangkan 1 penumpang meninggal lainnya berada di RSUD Tugerjo Semarang. Sementara untuk korban 18 korban penumpang yang mengalami luka-luka berada di rumah sakit tersebar di Rumah Sakit Tugerjo Semarang, Rumah Sakit Columbia, dan 1 orang penumpang lagi berada di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Ya Kak Wisnu. Ya Kak Wisnu, audionya tidak begitu terdengar jelas diterima kepada kami di studio, Kak Wisnu. Ya. Bisa Anda ulang kembali laporan Anda? Ya.
Ya, Bram dan Ayah, saya ulang kembali. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Dr. Karyadi, tepatnya di depan kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi. Nah, ini saat ini polisi masih terus mengidentifikasi dan ada 15 korban meninggal sudah teridentifikasi di kamar jenazah Karyadi. Sedangkan 1 orang penumpang yang meninggal lainnya berada di Rumah Sakit Tugurejo Semarang. Kemudian untuk penumpang yang mengalami luka-luka tersebar di Rumah Sakit Semarang, yaitu di Rumah Sakit Columbia, Rumah Sakit Tugurejo, dan juga 1 penumpang lainnya di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Begitu, Pram. Dengar dengan jelas suara Anda dari sana ke sini, rekan Wisnu. Kami akan menanti informasi terbaru dari Anda kembali dengan suara yang lebih jelas lagi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, pemirsa. Kebakaran hebat Minggu petang menghanguskan gedung asrama putri di Kompleks Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Kota Yogyakarta. Diduga pemirsa kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Awas. Dari video amatir warga, kebakaran hebat menghanguskan 2 ruang gedung asrama putri di lantai 2 Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Kebakaran membuat panik warga maupun siswa penghuni asrama. Diketahui gedung yang terbakar digunakan sebagai asrama putri dari para siswa sekolah. Beruntung seluruh siswa yang berada di lantai 2 tersebut berhasil menyelamatkan diri. Kebetulan memang ada beberapa siswa yang tidak pulang, kan kita sedang liburan ini ya. Dan memang ada beberapa siswa yang berasal dari Sumatera Utara, dan bikin juga dengan Ustazah Kodik. Tetapi ketika kejadian, alhamdulillah anak-anak bisa terselamatkan karena di saat kejadian anak-anak itu kemudian bisa menyelamatkan diri dan kemudian lapor ke satpam untuk kemudian didatangkan petugas. Tidak butuh waktu lama, api segera padam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik dan masih dalam penyidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya histeris saat mobilnya diberhentikan paksa oleh komplotan debt collector di Tangerang Selatan, Banten. Ya, bahkan komplotan penagih hutang ini, pemirsa, berdalih menjadi korban tabrak lari saat warga berusaha menolong. Mana? Ini nyatanya mana? Ya ini makanya kalau mau jangan di sini. Matel! Pak ini matel. Matel brengsek. Viral di media sosial saat sebuah minibus diberhentikan secara paksa oleh komplotan debt collector atau mata elang di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Enggak. Matel. Ini matel. Rame-rame. Kamu jangan di sini sana. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang berada dalam minibus tersebut histeris dan menangis, meminta pertolongan warga karena kendaraannya diberhentikan paksa. Mana sukatnya, Matel? Gimana curcurakan, lu turun dulu. Warga pun bergegas menolong pengendara. Namun komplotan mata elang ini justru berdalih menjadi korban tabrak lari. Karena banyaknya warga, kedua pelaku langsung kabur. Mobil yang korbannya itu, yang video itu dipepet sama 3 mobil lain. Dari depan, kiri, sama belakang. Nah, kemudian dari pihak mereka itu mulai provokasi. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Ciputat menuju Pamulang maupun arah sebaliknya. Warga berharap agar para pelaku dan komplotannya segera ditangkap karena sangat meresahkan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Menyamar sebagai juragan domba, Kapolsek Cilengsi Kompol Edison berhasil menangkap pelaku perampokan sadis. Ya, kawanan pelaku sebelumnya merampok di rumah lansia pada September lalu.
Udah jalan aja cepet. Inilah aksi Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, yang menyamar untuk menangkap pelaku perampokan bernama Emet alias Aki. Mengenakan peci dan sarung, Kompol Edison menyamar sebagai juragan yang ingin membeli domba yang dijual pelaku di tempat persembunyiannya di Cianjur. Tertipu dengan penyamaran Kapolsek, pelaku pun tak berkutik saat Kompol Edison berhasil menangkapnya. Sebelumnya, polisi telah berhasil menangkap satu pelaku lain di daerah Batang, Jawa Tengah. Saya coba masuk melihat situasi di sana bahwa untuk masuk ke sana memang lingkungannya adalah lingkungan yang memang satu keluarga dan banyak kalau ada warga asing mereka akan tahu siapa yang masuk, sehingga saya putuskan untuk menyamar sebagai haji dengan istri yang memerlukan domba untuk acara kegiatan hajatan. Sore itu kami datang ke sana, kemudian berbincang-bincang menggunakan transaksi, kemudian muncullah istrinya dengan membawa handphone, langsung video call dengan saya, menyatakan bahwa suaminya akan menyiapkan domba sejumlah 15. Sebelumnya, Polsek Cilengsi mendatangi rumah lansia yang menjadi korban perampokan para pelaku di Kampung Kubang, Desa Situsari, Cilengsi, Bogor. Perampokan terjadi pada September lalu, di mana pelaku yang berjumlah 4 orang tak hanya menganiaya pasutri lansia pemilik rumah, tapi juga menggasak harta korban. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti mobil hasil rampokan. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang buron. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Saya betul ini Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Inilah jalur kehidupan. Ya pemirsa, sejumlah nelayan tak bisa melaut akibat terhalang kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, pemirsa, nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan untuk dijual ke industri rumah makan. Pasca banjir bandang, pemirsa, petugas mulai mengumpulkan kayu gelondongan yang memenuhi pantai Parupuk Tabing, Padang. Kayu tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban. Sementara gara-gara laut penuh dengan kayu, nelayan mengaku sulit melaut hingga 1 bulan terakhir. Sebagai pengganti mata pencarian sementara, para nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan tersebut untuk dijual sebagai kayu bakar kepada industri rumah makan. Hasil jualan inilah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para nelayan. Nggak bisa ke laut tuh ya pandai-pandai nelayan aja, karena dampak ini banyak kayu kan, nah, diolah, dipotong, ada yang beli untuk kayu bakar kan, nah, dengan penjualan kayu inilah. Ya pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Ya pemirsa, saat malam tiba gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luwes, Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi.
warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luas Aceh, Dosaino Arika Ainus melaporkan. Pemirsa, air banjir Aceh Tamiang mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya solar di permukaan banjir. Ya, fenomena tak biasa ini viral di media sosial yang memunculkan pertanyaan besar dari mana asal solar tersebut. Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruh kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke ya. Ya pemirsa, pemulihan pasca bencana banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus dilakukan pemerintah, TNI Polri, warga bersama warga. Ya, progres pemulihan diprioritaskan jalan nasional untuk memulihkan mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi logistik terhadap warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI AL Sibolga turun langsung membantu warga terdampak bencana di Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dalam upaya menemukan titik sumber air bersih serta menyalurkan pipa air secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan personel TNI AL bersama masyarakat dengan menyusuri perbukitan dan aliran sungai untuk menentukan titik sumber mata air yang layak digunakan sekaligus menetapkan jalur pipanisasi menuju permukiman warga. Upaya ini untuk memulihkan akses air bersih yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sementara di Sumatera Barat, progres pemulihan tahap awal Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang akhir November 2025 hampir rampung sepenuhnya. Proyek ini menjadi prioritas pemerintah pusat karena jalur Lembah Anai merupakan akses strategis penghubung Kota Padang dan Bukit Tinggi, serta untuk memulihkan mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi logistik terutama menjelang akhir tahun. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat menegaskan pekerjaan lanjutan ditargetkan selesai paling lambat Juli 2026 sekaligus mengembalikan konektivitas vital antar wilayah. Selain itu, akibat dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gayo Luas membuat sejumlah akses jalan dan jembatan penghubung terputus. Hal ini mengakibatkan terhentinya alat transportasi dan membuat warga kesulitan mendapatkan gas LPG untuk memasak di Desa Berhut, Kecamatan Terangut. Sejak banjir bandang di Kabupaten Gayo Luas Aceh pada Rabu 26 November 2025 lalu melumpuhkan ekonomi bahkan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Warga harus memasak menggunakan kayu. Selain itu, warga juga mengeluhkan penerangan yang hingga kini belum dapat dirasakan sejak banjir bandang yang menimpa wilayah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Hai. Oh, belum.
kami datang, kami hanya ingin lihat, ingin beri semangat, ingin menyampaikan kalian tidak sendiri, kami akan bekerja untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih ya. Pemirsa, Presiden Prabowo berbincang dengan pengungsi korban banjir di Agam. Ia bukan hanya mendengarkan keluh kesah, Presiden juga memberi semangat dan harapan bagi warga terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengecek kondisi bencana, Presiden juga mendengarkan curhatan para pengungsi. Mohonnya Pak ya segera perbaiki keluarga. Kebetulan saya sendiri di rumah. Saya bisa menyelamatkan diri Pak. Ketika kami bingung Pak kemana Presiden Prabowo pun berbincang dan memberikan semangat kepada warga. Bahkan Prabowo sempat menghibur warga di sana. Kau masih sekolah? Masih Pak. Kelas berapa? Kelas 2 Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kau ya? Kau kenal nama semua pejabat ini? Oh, Menteri Tentara. Keatusan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Di depan pengungsi, Presiden Prabowo pastikan akan terus ada untuk masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat pun akan terus disalurkan. Di antara agenda peninjauan penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, suasana hangat terlihat ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya duduk berbincang dengan para emak-emak pengungsi. Di posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak Palembayan, pemirsa, Teddy tampak menyimak dengan seksama cerita yang disampaikan para ibu. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan dan keluhan selama berada di pengungsian. Mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga keperluan sehari-hari. Dengan buku catatan di tangan, Teddy pun menuliskan setiap hal yang diungkapkan emak-emak tersebut. Beberapa emak-emak pun tak sempat memeluk Teddy sambil menitipkan harapan agar suara mereka sampai dan ditindaklanjuti. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa tegaskan bantuan untuk bencana bebas pajak. Namun untuk mencegah penyelewengan, maka bantuan sebaiknya melalui aturan yang ada. Bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas, gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh. Kapal motor Embun Pagi yang membawa ratusan pemudik Nataru yang berlayar dari pelabuhan Laurentius Sai Maumere menuju Pulau Palue Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami mati mesin. Iya, para penumpang selamat meski sempat dilanda kepanikan.
Inilah detik-detik saat kapal motor Embun Pagi yang membawa ratusan pemudik Natal dan Tahun Baru ditarik kapal motor Condition menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika. Para penumpang selamat meski sempat panik saat KM Embun Pagi mati mesin setelah berlayar 15 menit dari pelabuhan Laurentinus Sai Maumere. Arus mudik Natal dan Tahun Baru ini mulai membludak di pelabuhan Laurentinus Sai Maumere. Para pemudik pengguna transportasi laut diimbau waspada mengingat BMKG memprediksi cuaca ekstrim memicu hujan angin dan gelombang tinggi hingga akhir pekan ini. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Calon penumpang pesawat yang akan melakukan libur panjang Natal dan Tahun Baru memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian panjang terlihat di area counter check-in. Jika pagi hingga siang hari dipadati rute domestik, pada malam hari dipadati calon penumpang dengan tujuan luar negeri. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat adanya tren kenaikan pada hari ini sebesar 20% jika dibandingkan hari biasa. Hanya lonjakan penumpang, harga tiket juga tercatat naik hingga 30%. Pengelola bandara memprediksi lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat, ribuan penumpang mulai ramai pada Senin pagi. Dengan membawa tas dan koper, para penumpang ini akan lakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Solo, Malang, hingga Surabaya. Peningkatan jumlah penumpang seiring terjadi dengan telah dimulainya libur panjang anak sekolah. Berdasarkan data tiket Humas Daob 2 Bandung, dari 287.000 tiket yang disediakan, sebanyak 180.000 tiket sudah terjual. Sejumlah penumpang bahkan mengaku telah memesan tiket jauh-jauh hari sebelum hari keberangkatan karena takut kehabisan. Ya pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen juga mulai padat pemirsa oleh para penumpang. Ya, peningkatan penumpang terjadi sejak akhir pekan sejak dimulainya libur sekolah serta jelang Natal dan Tahun Baru. Kepadatan penumpang terjadi di stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Antrean penumpang terlihat di area loket, ruang tunggu hingga pintu boarding. Lebih dari 500.000 tiket telah terjual untuk periode Natal. KAI juga mengingatkan penumpang untuk memanfaatkan fasilitas boarding berbasis pengenalan wajah agar proses masuk peron lebih cepat dan praktis. Ya pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada rekan jurnalis iNews Jen Cahyani di Stasiun Senen. Ya, selamat siang rekan Jen. Tujuan favorit penumpang saat ini pada musim liburan tahun ini kemana sajakah di sana? Ya, Surabaya dan juga pemirsa, kalau kita lihat Ya, rekan Jen, kami tidak dapat mendengar suara Anda. Ya pemirsa, kami masih menanti informasi terbaru dari rekan kami Jen Cahyani di Stasiun Senen terkait keberangkatan sejumlah destinasi wisata pemirsa jelang libur Nataru. Ya, kami masih menanti untuk sambungan komunikasi kami bersama Jen bisa berlangsung pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Ya, kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan publik menjelang puncak perayaan Natal dan Tahun Baru. Setibanya di lokasi, pemirsa, Kapolri dan rombongan langsung menyisir sejumlah fasilitas pelayanan di stasiun. Tinjauan dimulai dari posko kesehatan Polri hingga fasilitas publik yang disediakan untuk pemudik.
Kapolri juga menerima paparan soal prediksi lonjakan penumpang dari pihak KAI yang diprediksi akan terjadi pada 24 Desember 2025. Untuk pengamanan arus mudik Nataru, pos pelayanan stasiun Tawang menyiagakan personel gabungan di beberapa titik. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyebut bahwa selain menjaga kenyamanan dan keamanan pemudik di stasiun, Satgas Gabungan juga disiagakan untuk tanggap bencana jika cuaca ekstrim melanda. Tentunya kereta api menjadi salah satu pilihan mudik yang paling aman selama ini, dan tentunya ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, saat ini kita juga menghadapi situasi yang tentu kita semua harus waspada, yaitu terkait dengan ramalan BMKG. Adanya curah hujan tinggi dan curah hujan sangat tinggi yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk juga Jawa Tengah, sehingga kemudian tentunya selain kita membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan Nataru, maka kita juga harus mempersiapkan pelayanan terkait dengan tanggap bencana. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait arus liburan di stasiun Pasar Senen Jakarta, pemirsa telah terhubung bersama kami rekan Jen Cahyani langsung dari sana. Ya, selamat siang Jen. Destinasi favorit mana saja jadi tujuan para pelancong di Tahun Baru dan Natal hari ini? Ya, Pram, Ayah, dan juga pemirsa. Ya, untuk tujuan favorit memang masih dipegang seperti pada periode-periode liburan sebelumnya. Ini biasanya memang di area Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, seperti Yogyakarta, Purwokerto, Surakarta. Kemudian di Jawa Timur ada Surabaya dan juga Malang. Nah, ini tingginya antusias masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api karena salah satunya adanya diskon atau potongan harga untuk tiket kereta api dari periode 22 Desember, di mana itu artinya hari ini, mulai hari ini sampai 10 Januari 2026 nanti. Nah, kalau dilihat semakin siang di stasiun Pasar Senen semakin ramai, karena kalau untuk periode Natal, angkutan Natal dan Tahun Baru ini, yakni periodenya dari 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026, ini ada 1.732 perjalanan kereta api. Ada juga kereta api tambahan yang disiapkan dari Daop 1 Jakarta, Pram, Ayah, dan juga pemirsa. Ini untuk kereta api regulernya ada 68, kemudian ada tambahan kereta api atau perjalanan ada 16 kereta api. Nah, sepertinya saya ingin menanyakan kepada salah satu calon penumpang. Selamat siang, Kakak, Ibu. Saya boleh tanya-tanya sedikit, buru-buru atau tidak? Boleh ya? Nah, Pram, Ayah, pemirsa, saya mau tanya sedikit. Ibu dengan siapa? Saya dengan Dika. Ani dengan siapa? Vela. Asalnya dari mana? Kami dari Sukabumi. Aslinya tapi dari Jombang. Aslinya dari Jombang. Ada sama. Ini mau perjalanan pulang kemana? Ke Jombang. Ke Jombang ya. Ini anak saya. Oh, ini anaknya. Iya. Pulang ke Jombang. Ini dalam rangka libur Nataru kan? Iya. Merayakan Natal juga. Betul. Kami mau Natalan di Jombang bersama neneknya Vela. Ya, bersama orang tua saya gitu. Naik kereta apa ini, jam berapa? Hari ini Gaya Baru Malam Selatan yang jam 11 ya. Jam 11 sampai Jombang nanti jam setengah 11 malam. Nah, ini kan kebetulan hari ini ada diskon tiket ya. Tahu informasinya tidak? Tapi saya tahu ada diskon tiket, tapi saya nggak tahu kalau pas saya pesen itu ada gitu. Soalnya waktu saya pesen saya nggak dapat diskon gitu. Pulang kan belum Natalan nih. Nanti pulang balik ke Jakartanya lagi nih kapan? Nanti setelah Tahun Baru tanggal 2. Ya. Nah, mungkin masih bisa itu diskon tiketnya. Nah, atau sudah beli tiket? Saya sudah beli tiket dan kayaknya sih kami dapat yang diskon tiket itu gitu. Ya,
Kalau yang sebelumnya yang kami berangkat ini itu karena kami belinya sebulan sebelumnya ya. Jadi memang awal-awal kami langsung pesen gitu. Ternyata baru terakhir baru tahu kalau ada diskon tiketnya gitu. Nah, mungkin kalau ada Vela di Jakarta ini sekolah atau sekolahnya di Sukabumi. Oh, sekolahnya di Sukabumi. Oh, sekarang mau pulang ke Jombang. Emang biasanya tahun-tahun sebelumnya juga ya? Iya, tiap tahun pulang. Tiap tahun pulang. Berarti untuk tiket Nataru ini kan rebutan ya, kadang-kadang orang bilang ya. Nah, oh bukan rebutan, berarti sudah dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan ya. Nah, ini pukul berapa keretanya? Mungkin kalau dari imbauan dari PT KAI sendiri kan untuk mempersiapkan perjalanan ya. Ini kalau dari Ibu dan Vela sendiri apa sih yang dipersiapkan? Kalau buat perjalanan, ya mau kemana aja, terus mau ngapain aja, dan bahan-bahan barang-barang yang mau kita bawa apa aja gitu, termasuk cemilan di kereta. Dan gitu. Keberangkatannya harus lebih awal juga ya? Nah betul, ya jadi kami kan di rumahnya di Sukabumi ya, jadi untuk bisa sampai ke sini kan itu lumayan itu waktunya gitu. Jadi biar kami tidak ketinggalan kereta, jadi kami itu sudah nginap dulu di Jakarta. Kami sudah nginap dulu di saudara, dari tadi malam kami sudah ada di Jakarta. Jadi pas jam 9:30 kami udah berangkat dari saudara, jadi jam 10 kami sudah di sini gitu. Oke, jadi santai di sini ya. Oke, terima kasih Budika dan Vela. Semoga perjalanannya nyaman ya. Nah, itu dia Pram, Ayah dan juga pemirsa. Nah, itu salah satu calon penumpang yang memanfaatkan tarif potongan tarif atau diskon tiket kereta api. Meskipun keberangkatannya tidak mendapatkan diskon, namun nanti pulangnya kembali lagi ke Jakarta itu mendapatkan diskon. Nah, ini tentu saja kalau dilihat dari okupansi penumpang kereta api, ini kalau dilihat dari data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, ini paling banyak yang melakukan perjalanan keluar dari Jakarta ini di tanggal 24 Desember, satu hari sebelum hari Natal 2025. Dan nanti diprediksi puncak arus baliknya akan terjadi pada awal Januari 2026. Sementara itu, Pram dan Ayah. Baik, Jen, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, salah satu yang tidak kalah penting saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kondisi cuaca. Nah benar pemirsa, saat libur Nataru BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya meminta pihak Roy Suryo CS ajukan pra-peradilan jika tak setuju dengan status tersangkanya usai gelar perkara khusus. Ya, sementara itu kuasa hukum Roy Suryo menilai polisi tak memiliki kewenangan tetapkan keaslian ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli itu dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik itu dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam
forum gelar perkara khusus tersebut atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penyidik tak memiliki wewenangan menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi. Selain itu, penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Budi Aristiadi yang sebelumnya dianggap menyebarkan informasi tidak benar tentang ijazah Jokowi. Proses penunjukan bukti ijazah SMA dan S1 Jokowi hanyalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar ada dan telah disita oleh penyidik per 23 Juli 2025. Penunjukan dokumen tersebut sekaligus membongkar kebohongan saudara Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, yang mengaku telah ditunjukkan ijazah Jokowi dan diklaim asli saat berkunjung di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 24 Oktober 2025. Diketahui Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah gelar perkara ini, polisi kemudian akan pemenuhan rekomendasi untuk kelengkapan berkas perkara dan segera berikan kepastian hukum. Dari Jakarta dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Ya, namun Roy Suryo tetap bergeming dan meyakini ada rekayasa dalam ijazah tersebut. Drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari UGM. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap gelar perkara khusus yang telah dilakukan bisa memenuhi keraguan kubu Roy Suryo. Apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini, sehingga harapan kami penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan,
Kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK melakukan operasi tangkap tangan secara beruntun di Tangerang, Bekasi, dan Kalimantan Selatan. Ya, dalam ketiga OTT tersebut, pemirsa turut terjaring sejumlah oknum jaksa. Bang, sampein dulu bang buat masyarakat. Dalam 24 jam, KPK melakukan operasi tangkap tangan di berbagai daerah, mulai dari Tangerang, Bekasi, hingga Kalimantan Selatan. KPK menangkap seorang oknum jaksa, 2 pengacara, serta 6 pihak swasta dalam operasi tangkap tangan di Tangerang, Banten terkait kasus pemerasan warga negara Korea Selatan. KPK pun menyerahkan 2 orang, salah satunya oknum jaksa beserta barang bukti hasil OTT di Tangerang, Banten kepada Kejaksaan Agung. Terkait operasi tangkap tangan di Bekasi, KPK menangkap 10 orang termasuk Bupati Bekasi. KPK pun menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Edi Sumarman, di Cikarang. Penyegelan diduga masih terkait dengan OTT Bupati Bekasi. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berinisial APN dan kasih intelnya berinisial AB terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Desember. Keduanya kemudian diterbangkan dari Kalimantan Selatan ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Ini masih terus bergulir dan kami tentunya butuh dukungan, butuh pengawalan teman-teman melalui kinerja-kinerja jurnalistik supaya setiap penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi juga bisa disampaikan secara transparan dan akuntabel. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, yang bisa KPK berikan hanya upaya dan kinerja terbaik dalam upaya pemberantasan. KPK pun memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. 32 adegan diperagakan pemirsa dalam rekonstruksi penembakan Linmas atau Hansip di Cakung, Jakarta Timur pada November lalu. Ya, pemirsa, rekonstruksi dilakukan oleh tersangka dan saksi kunci. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan Hansip yang dilakukan oleh komplotan curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada November lalu. Rekonstruksi yang digelar di halaman Polda Metro Jaya ini diperagakan langsung oleh 2 tersangka dan juga saksi mahkota. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penyidikan yang kami lakukan untuk melengkapi berkas perkara, dan ada 32 adegan yang dilakukan oleh kedua pelaku dan juga saksi yang menjadi korban penyerangan para pelaku. Di mana adegan krusial terjadi pada adegan ke-9 saat korban menabrak pelaku, kemudian pelaku menembak hingga korban tewas. Saksi mahkota sekaligus kerabat korban menyebut rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya sudah sesuai. Ia pun berharap tersangka dihukum secara adil. Ya, hukuman kalau bagi saya ya hukuman yang setimpal lah, ibarat kata, dengan perbuatannya. Seorang Linmas atau Hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya seorang Hansip tewas tertembak saat coba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung. Ya, korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman CCTV, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai Hansip melihat 2 orang mencurigakan sedang mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban kemudian mendatangi lokasi dan menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut.
Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak pada bagian perut. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Dia maling apa tuh? Motor ya? Ada berapa orang pelaku? Dua ya? Dua, yang laki dari CCTV dua. Nah, korban tembak di bagian apa itu? Perutnya. Langsung meninggal. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Anda kembali di iNews Today, pemirsa kesal tidak bisa membuang sampah. Ratusan warga bongkar TPS yang ditutup di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pembongkaran paksa diwarnai adu mulut antara warga dan pihak yang mengklaim pemilik lahan. Setelah gagal bernegosiasi dengan pihak yang mengklaim pemilik lahan, ratusan warga RW 013 Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur bongkar paksa pembuangan sampah sementara yang sebelumnya ditutup pihak yang mengklaim pemilik lahan. Warga kesal dan merasa terganggu karena tidak bisa membuang sampah di TPS yang puluhan tahun telah mereka gunakan. Pemilik lahan mengklaim memiliki surat sah atas kepemilikan lahan seluas 400 meter persegi ini. Warga berharap agar lokasi tempat pembuangan sampah ini tidak ditutup agar bisa membuang sampah seperti biasa. Padahal lahan tersebut sudah kita pakai oleh warga sebagai TPS sudah 30 tahun lebih, ya 30 tahunan sudah dipakai TPS. Kemudian terjadi pemagaran oleh mereka yang mengaku sebagai pemilik, ya. Jadi dan ini yang kedua kali dipagar lagi, sehingga pembuangan sampah oleh warga itu terganggu, ya. Jadi kotor, kemudian tidak bisa dibuang sebagaimana mestinya. Warga meminta TPS ini tetap berfungsi sembari proses hukum terkait sengketa kepemilikan lahan masih berjalan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan emak-emak mengamuk saat menggerebek rumah pengedar sabu di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat digerebek pemirsa, para pelaku di dalam rumah pun kocar-kacir. Para emak-emak mendatangi salah satu rumah di Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka mencurigai rumah tersebut menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Para emak-emak lantas melempari rumah sembari memeriksa isi rumah dan ditemukan sejumlah barang haram narkoba jenis sabu. Aksi emak-emak di Mandailing Natal menggerebek rumah dan lapak milik bandar dan pengedar narkoba sudah berulang kali terjadi. Dalam sepekan, sudah 2 kali aksi emak-emak menggerebek rumah pengedar narkoba. Peredaran itu terus kita ungkap, terkait marak tidaknya peredaran itu ada. Kemarin memang wilayah Pantai Barat, bandar besarnya Boyong Upir sudah kita tangkap. Namun masyarakat melihat karena memang yang paling dekat dengan komunitas dan peredaran itu adalah masyarakat sendiri. Jadi pada saat setelah tertangkap, masyarakat menilai masih ada pengguna dan masyarakat yang bergerak dengan memberitahu kita memang. Sehingga Polri dan TNI hadir di sana, Polsek dan Ramil hadir di sana untuk mengamankan kegiatan tersebut. Sejumlah bandar dan pengedar narkoba telah diamankan dari wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis. Hanya saja jaringan narkoba yang begitu masif membuat jumlah pengedar terus bertambah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Rokan Hilir, Riau babak belur dihajar warga karena kedapatan hendak mencuri cabai dan sepeda motor. Ya, pemirsa, nyawa pelaku masih tertolong setelah rukun warga setempat menenangkan warga. Seorang remaja pencuri cabai dan sepeda motor milik petani menjadi pelampiasan amarah warga usai tertangkap di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Pelaku dengan kondisi tangan terikat secara berulang kali mendapat hantaman di tubuhnya serta pukulan di wajahnya oleh warga. Beruntung nyawa pelaku masih dapat terselamatkan setelah RW setempat datang menenangkan warga dan membawa pelaku ke puskesmas untuk perawatan.
Usai dihajar warga, pelaku mengalami luka robek yang cukup serius di bagian kepala dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Jadi kata dia mau nyari minyak, kata dia, kami telusuri, kami tangkap dia mengaku Pak. Oh itu maksudnya si pelaku ini mencuri sepeda motor sekalian sama cabai ya, Pak? Cabai gitu. sebelum mengambil dia itu, ngambil kereta, dia ngambil cabai dulu di pohon. Pelaku mencuri bersama temannya, namun temannya berhasil kabur dengan sepeda motor. Usai mendapat perawatan, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Kubu untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Didi Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa, seorang pengemis diamuk massa usai terpergok mencuri motor. Ya, modus pelaku mengenakan pakaian badut berkeliling kampung dan mencuri saat sepi. Video amatir merekam saat Denny Santoso usia 36 tahun, warga desa Pucang Sari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa. Pencuri bahkan diarak keliling kampung usai terpergok mencuri motor di desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Aksi amuk massa berhasil diredam kepala desa setempat dan petugas Polsek Purwosari. Selanjutnya dibawa ke Mapolsek Purwosari. Bermula saat pelaku berkeliling kampung mengenakan kostum badut dan berpura-pura mengamen. Namun saat melintas di salah satu rumah warga, pelaku melihat sepeda motor Matic terparkir di teras dengan kondisi kunci masih tertancap. Melihat kesempatan ini, pelaku nekat membawa kabur motor tersebut. Aksinya keburu dipergok pemilik dan warga sekitar. Pelaku pun berhasil ditangkap dan dihajar massa sebelum diserahkan ke polisi. Yang punya sepeda juga. Ternyata sampai di lokasi sudah di masa. Ruame ya? Oh, ruame Pak. Weto-weto tak wajak. Ini sendirian apa gimana tadi? Kayaknya sendirian kayaknya. Sendirian. Memakai atribut badut. Atribut badut. Oh, berarti modusnya pakai badut? Iya. Ambil motor ini? Iya. Modusnya pakai badut karena dia sudah berapa kali mengintari kurang lebih selama 2 tahun mengintari wilayah desa Pager, kemudian desa-desa lain karena kebetulan ada kesempatan di desa Pager ini, dia langsung melaksanakan aksinya. Saat ini pencuri beserta barang bukti berupa pakaian badut dan sepeda motor Matic telah berada di Polsek Purwosari. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa, mengingat hari ini adalah Hari Ibu. Betul. Ya, kamu udah ucapin Hari Ibu belum? Sudah pasti dong. Yang pertama, sudah. ibu yang paling terbaik ya ibu sendiri. Udah langsung ucapin ya. Langsung. Tapi banyak anak yang kadang gengsi ya. Nggak mau ucapin, lagi bete sama mamahnya nih. Nggak boleh gitu. Karena mama apapun itu juga, pintu surga di bawah telapak kaki ibu. Iya, betul sekali. Nah, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ibu, puluhan mama di Depok ini membentangkan batik tulis sepanjang 27 meter. Dan pemirsa, kegiatan ini juga sebagai bentuk promosi batik dan kebaya kebanggaan tanah air. Meski di usia yang tak muda lagi, puluhan mama dari komunitas kebaya Depok ini berjalan sambil membentangkan batik tulis bergambar Presiden Indonesia. Mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan bertajuk Bentang Batik Spektakuler ini digelar untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2025. Selain itu, untuk mempromosikan budaya kebaya dan batik Indonesia. Cinta Kebaya Depok, kita mengusung Bentang Batik Spektakuler hasil karya anak bangsa dari Mas Bayu, yaitu Sembung Batik dari Kulon Progo. Bentang batik spektakuler ini dirancang oleh anak bangsa dan dikerjakan secara kolaboratif oleh 18 pembatik lokal dari Kulon Progo dengan panjang 27 meter dengan kain batik tulis kualitas tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Today, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Pasukan pendudukan Israel kembali melakukan serangkaian operasi militer di wilayah tepi barat Palestina. Sejumlah rumah warga Palestina digeledah dan dirusak serta satu pemuda dilaporkan ditangkap.
Pasukan pendudukan Israel kembali menggelar operasi militer di sejumlah wilayah tepi barat Palestina. Hal ini pun memicu ketegangan dan meninggalkan kerusakan di permukiman warga Palestina. Di kota Silwat Timur Laut Ramallah, pasukan Israel dilaporkan menyerbu wilayah permukiman dan menggerebek sejumlah rumah warga. Operasi berlangsung pada malam hingga dini hari, disertai pemeriksaan ketat dan intimidasi terhadap penghuni rumah. Sementara di Kalkilia, pasukan Israel juga menggerebek sebuah gedung hunian. Warga setempat melaporkan pasukan bersenjata memasuki bangunan dan menggeledah sejumlah unit. Sementara di desa Al-Araka Barat Jenin, pasukan Israel merangsek masuk sebuah rumah warga, menggeledah dan mengacak-acak rumah tersebut. Dalam operasi itu, seorang pemuda Palestina dilaporkan ditangkap oleh militer Israel. Hal ini memperburuk situasi keamanan dan kondisi kemanusiaan wilayah tepi barat Palestina. Tim pertahanan sipil memulai operasi untuk mencari dan menemukan jenazah korban Palestina di Khan Yunis yang tewas dalam serangan Israel. Ya, diperkirakan pemirsa 9.000 jenazah syuhada masih terjebak di bawah reruntuhan rumah-rumah. Tim pertahanan sipil memulai operasi untuk mencari dan menemukan jenazah korban Palestina di Khan Yunis, Gaza yang tewas dalam serangan udara Israel selama konflik baru-baru ini di wilayah tersebut. Nampak sebuah ekskavator sedang membersihkan puing-puing dari sebuah rumah. Personel pertahanan sipil dan warga setempat pun bekerja sama untuk menggali dan membersihkan puing-puing secara manual. Tim pertahanan sipil menghadapi sejumlah tantangan dalam operasi evakuasi jenazah korban, seperti kurangnya peralatan berat yakni ekskavator. Mereka bekerja dengan hanya satu ekskavator yang tersedia untuk seluruh operasi. طبعا الصعوبات الموجودة هو يعني موضوع انه تعمل في اماكن ضيقة، الاستهدافات البيوت المستهدفة والشهداء في داخل البيوت المستهدفة لهم فترة من الزمن، طبعا قد يكونوا قد تحللوا، فانت تبحث عن رفات ولا تبحث عن شهداء كاملين او اجساد كاملة. Diperkirakan lebih dari jenazah syuhada masih terjebak di bawah reruntuhan rumah-rumah di seluruh jalur Gaza. Pemirsa, ribuan orang menuntut keadilan atas tewasnya aktivis Bangladesh Syarif Osman Hadi. Iya, pendemo menilai pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan. Ribuan orang memberikan penghormatan terakhir untuk Syarif Osman Hadi. Salat jenazah digelar di Dhaka dalam peringatan Hari Berkabung Nasional. Sejumlah pihak menuding pemerintah Bangladesh gagal memberikan perlindungan yang memadai untuk Osman Hadi. Para simpatisan melanjutkan aksi demo dengan membawa sejumlah atribut dengan pengawalan dari pihak keamanan. ইনসাফ আসলে কায়েম করা সম্ভব, কারণ আমাদের হাদির যে জীবনটা দিয়ে গেল এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের জন্য দিয়ে গেছে। সে কিন্তু অনেক আগেই ঘোষণা করছে যে আমাকে কিন্তু কিল করা হতে পারে। Kematian Osman Hadi memicu gelombang protes baru di seluruh negeri. Para demonstran menyerukan keadilan dan pertanggungjawaban atas pembunuhannya. Menggerakkan pesawat F-16, kerajaan Thailand membombardir Kamboja dengan rudal berpemandu presisi. Iya, sebuah jembatan luluh lantak pemirsa dan jalur transportasi warga terganggu. Pasukan Thailand menghancurkan jembatan ojek Sabtu lalu yang menghubungkan distrik Srei Senam dan Chongkal di Kamboja. Kerusakan ini akan berdampak bagi penduduk sipil yang tergantung pada jembatan ojek untuk perekonomian dan aktivitas warga. Meskipun tidak ada korban jiwa, serangan ini mengakibatkan sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang aman. Angkatan Udara Kerajaan Thailand menyatakan pihaknya menghantam jembatan ojek dengan amunisi berpandu presisi dari pesawat tempur F-16. Mereka menilai jembatan ojek sebagai jalur pasokan utama bagi pasukan garis depan Kamboja. Thailand melaporkan beberapa tentara dan warga sipil tewas selama evakuasi. Sementara Kamboja melaporkan 15 kematian warga sipil dan 76 terluka. Pemirsa,
Bersambut musim liburan, ruang publik di ibu kota Korea Selatan diterangi lampu kelap-kelip dengan tema Winter Festa 2025. Ya, pengunjung menikmati proyeksi riasan Natal dan hit santai yang trendy. Ratusan pengunjung berbondong-bondong ke taman tepi sungai Tukseom di sepanjang sungai Han di Seoul, Korea Selatan. Dongdaemun Design Plaza diterangi oleh Festival Seoul Winterlight 2025 dengan lampu kelap-kelip pasar Natal dan kios-kios meriah. Tidak hanya warga lokal, para pengunjung yang berdatangan dari berbagai negara mengaku kagum dengan pertunjukan proyeksi Natal yang modern. I'm really excited to see how this one turns out, and it's my, I would say, first time near DTP. So since the building is also so beautiful, I think it will be incredible. It has been amazing. I mean, we haven't seen something like this before. We've been to many countries around the world, and it's the first time we see some show like this actually. Yeah. 뚝섬에 이런 게 있는 줄 모르고 왔는데 너무 모르고 와갖고 너무 지금 좋은 것 같고 새롭게 이렇게 알게 된 것 같아서 사람들 막 알려주고 싶고 너무 재밌게 논 것 같아요. Menurut penyelenggara, instalasi tersebut dirancang untuk menggabungkan tradisi musiman dengan desain modern dan estetika budaya Korea. Bukan naik kereta salju, ratusan sinterklas mengendarai sepeda motor di jalanan kota Madrid, Spanyol. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Rosalyn Nihiu. Saya Aya Nufus. Dan saya Prab Sejak pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan pengendara sepeda motor turun ke jalan kota Madrid dalam acara Biker Santaran 2025. Konvoi sepeda motor hias serta pengendara yang berpakaian ala Sinterklas melaju melewati kota sambil membunyikan klakson di sepanjang rute. Kegiatan ini pun menarik perhatian warga sekitar. Selain dalam rangka menyambut Hari Raya Natal, kegiatan ini juga sebagai sarana pengumpulan uang yang akan diberikan kepada anak-anak dari kalangan tidak mampu. 520 inscritos con 334 motos en la que participa Guardia Civil, Policía Nacional, agentes de movilidad e incluso policías de Estados Unidos. Pues es una ruta motera solidaria por 7 distritos de Madrid con casi 30 kilómetros de recorrido. Kegiatan ini dikenal dengan Papa Noel da Motera dan dapat disaksikan di sepanjang jalan Calle Alcalá de la Castellana dan menjadi salah satu momen yang ditunggu warga Madrid.